Halo sahabat, jumpa lagi dengan saya Om Ferry. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara pembuatan DIY internal sump filter portable untuk aquascape atau akuarium kita. Nah, bentuk filternya seperti ini ya kawan-kawan, terdiri dari beberapa chamber. Nah, umumnya internal sump ini biasanya dibuat menggunakan bahan kaca yang langsung dilem di bagian belakang dari tank. Itu umumnya ya kawan-kawan. Nah, karena di sini saya ingin menekankan di sisi portable-nya, yakni yang bisa dilepas dan dipasang kembali sesuai dengan keinginan kita, maka saya mencoba menggunakan bahan selain kaca. Ya, di sini saya menggunakan PVC foam board yang dicampur dengan akrilik. Ya, bahan yang ringan-ringan. Yang untuk harga hampir sama dengan kaca, namun untuk pembuatannya lebih mudah menggunakan bahan ini ya kawan-kawan. Tentu ada sisi positif dan negatifnya ketika kita menggunakan alat seperti ini dibanding dengan kaca. Nah, karena ini sistem portable yang bisa kita lepas, ketika kita bosan dengan sistem filtrasi ini, kita bisa melepasnya dan mengganti dengan sistem filtrasi kanister. Nah, untuk volume sendiri, internal sump ini mampu menampung media lebih banyak daripada kanister yang 4 dim ya kawan-kawan. Bisa dilihat di sini. Ini ada 4 chamber. Ini saya isi hampir 80% ini media biologis. Ya, di sini media mekanis dan ini kimiawi sedikit saja di sini. Nah, selain itu untuk flow-nya juga lebih kencang ini daripada yang kanister 4 dim. Saya mengkomparkan dengan yang kanister 4 dim ya kawan-kawan. Kemudian dari sisi tampilan juga dia lebih rapi karena berada di bawah tanpa ada selang lili pip yang bergelantungan. Namun untuk kesukaan kembali lagi ke diri pribadi masing-masing kalian ya kawan-kawan. Ingin menggunakan sistem filtrasi ini atau kanister atau under gravel itu terserah kalian. Yang penting semuanya menunjang hobi aquascape ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita praktekkan video pembuatan DIY internal sump filter portable menggunakan PVC foam board. Bahan yang pertama ialah PVC foam board. Ini ketebalannya sekitar 3 mm. Ini adalah foam yang dipadatkan kemudian dilapisi dengan PVC sheet ya kawan-kawan. Lalu ada akrilik. Ini ketebalannya 2 mm. Di mana panjangnya sudah saya sesuaikan dengan bagian dalam dari tank saya, yakni ukurannya sekitar 49 cm. Nah, kemudian power head ini opsional, terserah kalian mau pakai yang merek apa. Ini saya di sini menggunakan merek SPA dengan nomor seri 1200, kapasitas 1000 liter per jam. Kemudian lem super atau lem G, lalu lem silikon rubber untuk lapisan, kemudian 2 buah konektor L pipa bening, lalu sedikit pipa bening secukupnya, kemudian cutter, lalu pita ukur, kemudian pensil, lakban, lalu amplas opsional. Di sini saya menggunakan yang 120. Kemudian yang terakhir adalah penggaris. Masuk ke langkah yang pertama, yaitu kita membagi sisi depannya ini menjadi 4 bagian. Kemudian kita garis. Nah, untuk lebar dari tiap garis ini harus disesuaikan dengan panjang power headnya ya kawan-kawan. Nah, agar bisa masuk dan ada sedikit celah seperti itu. Nah, lalu kita ukur juga bagian output dan inputnya agar nanti bisa sejajar dan lebih rapi. Di sini saya malnya menggunakan pipa bening. Nah, nanti saya lubangi sesuai dengan lingkaran yang sudah saya gambar. Di sini saya menggunakan cutter, kemudian saya rapikan dengan menggunakan amplas.
Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu membuat sisi samping dan bawah. Nah, ini kita ukur dulu lebar dari power headnya. Di sini 5,7. Nah, kita buat sisi sampingnya ini lebarnya 6 cm. Nah, sehingga dia lumayan pas dan tidak otok-otok ya kawan-kawan. Nah, ini kita buat dua buah sisi kiri dan kanan. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat juga yang sisi bawahnya. Kita ukur dulu panjangnya 49. Kemudian lebarnya 6 cm. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pengeleman sisi samping dan bawah. Terlebih dahulu ini kita kasih lakban bening ya kawan-kawan, agar nanti lemnya tidak merembes ke bawah, sehingga nanti lemnya ini akan menempel, maksud saya kawan-kawan, menempel di alasnya dan merusak proyek kita, begitu kawan-kawan. Nah, untuk pengeleman semua sisinya ini harus berada di belakang sisi depan ya kawan-kawan. Nah, jadi nanti ketika kita lihat dari depan, dia ini bersih, tidak ada sambungan yang terlihat. Oke, setelah kering kemudian untuk garisnya ini kita teruskan di sisi bawahnya juga ya kawan-kawan. Ini sebagai garis ukur agar lurus. Nah, kemudian kita siapkan 6 pieces potongan seukuran dengan potongan samping, sisi samping ya kawan-kawan. Nah, ini yang 3, ini kita beri lubang sekitar 1 cm lebarnya ya, seperti ini. Kemudian kita potong. Nah, ini sebagai jalur air di bagian bawah nanti. Nah, ini seperti ini kita potong. Nah, seperti ini. Ini kita membutuhkan 3 pieces. Nah, kemudian untuk yang 3 lainnya ini kita potong dengan panjang yang berbeda ya, dengan panjang yang berbeda. Panjang yang pertama ialah paling tidak di bawah lubang input panjangnya ya kawan-kawan. Kemudian yang kedua di bawahnya lagi sekitar 1 atau 2 cm. Jadi nanti berurutan dari yang paling pendek ke yang paling panjang. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pengeleman bagian sisi chamber. Nah, di sini kita menggunakan siku alumini ya, agar mempermudah kita dalam proses pengeleman. Oke, sisi yang ada lubangnya sudah terpasang. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pemasangan sisi yang panjangnya berbeda. Nah, agar jarak air pemisah antar chamber ini sama, di sini saya menggunakan bantuan styrofoam.
Nah, di sini agar nanti jalur air pemisah antar chamber ini lebarnya sama. Nah, seperti ini ya kawan-kawan. Sehingga mempermudah kita dalam proses pengeleman. Nah, untuk tingginya bisa diperhatikan di situ. Yang paling kanan ini yang paling tinggi, setidaknya tingginya di bawah lubang input. Terus ke bawah berjarak sekitar 2 cm dengan yang tengah dan yang paling kiri. Oke, sebelum lanjut ke langkah berikutnya, terlebih dahulu untuk power head-nya ini jangan lupa ditutup ya kawan-kawan untuk sisi sampingnya ini dan lubang udaranya, sehingga pelunya bisa fokus ke atas. Ya, langkah berikutnya ialah kita memotong pipa yang panjangnya kita sesuaikan dengan tinggi dari lubang outputnya. Nah, ini disesuaikan saja, yang penting bisa pas seperti ini ya kawan-kawan. Nah, seperti itu. Ini flow outputnya dari power head. Oke, lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pemasangan akrilik bagian sisi belakang. Nah, ini sebelum kita lem, terlebih dahulu ujungnya ini kita amplas ya kawan-kawan, agar kasar sehingga nanti lemnya bisa merekat kuat dan tidak bocor. Ya, walaupun bocor tidak masalah ya kawan-kawan, karena ini berada di dalam tank. Nah, kemudian langsung saja kita lem menggunakan super glue atau lem G. Oke, kita lem ulang untuk seluruh sisinya dengan menggunakan lem G atau super glue agar lebih kuat dan kokoh. Nah, setelah itu kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pelapisan seluruh sambungan menggunakan lem silikon rubber. Nah, ini tujuannya agar tidak bocor sehingga air bisa fokus melalui seluruh chamber yang berisi media filter, sehingga goalnya nanti airnya semakin jernih karena air berjalan melalui jalur yang sudah kita buat tanpa ada kebocoran. Itu ya kawan-kawan. Oke everybody, ini sudah jadi ya kawan-kawan untuk internal sump filternya. Nah, karena ini menggunakan bahan yang sangat ringan, nah ini harus kita lem dulu ya di sisi depannya ini, kemudian kita tempelkan di dalam tank ya, agar air tidak masuk ke dasar sehingga mengangkat box ini ya kawan-kawan. Ini tadi sudah saya coba tanpa lem, dia terangkat. Nah, nanti apabila kawan-kawan ingin melepas internal sump ini, tinggal di cutter di bagian lemnya saja. Gitu ya kawan-kawan. Nah, ini sudah kering. Nah, untuk tanknya saya balik dulu ya kawan-kawan agar kalian bisa mendelok. Maksud saya mengincang, melihat ya kawan-kawan bagian belakangnya. Nah, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu
pemasangan power head dan pengisian media filtrasi di tiap chamber. Nah, chamber yang pertama kita isi media mekanis. Nah, dari bagian dasarnya ini kita kasih biobol dulu. Ini sebagai pemelancar flow. Nah, kemudian kita masukkan spon hitam, ini full ya di chamber pertama. Nah, ini tujuannya biobol tadi biar flow-nya lancar di sekat sambungan antar chamber. Kemudian di chamber yang kedua kita isi media biologis, yaitu keramik ring full. Di chamber ketiga kita beri atau kita masukkan rumah bakteri Luminous Bio dari One Reset. Kemudian di chamber yang terakhir ini opsional ya kawan-kawan. Ini saya tambahkan media kimiawi, yaitu batu zeolit dan karbon aktif atau arang karbon. Oke, langkah yang terakhir adalah mengisi seluruh tank dengan air. Nah, ini sudah penuh. Kemudian kita nyalakan power headnya. Oke, dan power headnya menyala, air terkucur sempurna. Di sini saya nyatakan internal sump filter berhasil dengan powerful. Baik kawan-kawan, demikian video tutorial dari saya hari ini. Apabila dirasa bermanfaat, maka tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan komen di bawah apabila ada video yang ingin ditanyakan. Ikuti terus update terbaru dari channel ini. Jangan lupa bahagia, tetap semangat, dan terus berkarya. Sampai jumpa.